Kita akan mulai ibadah kita. Kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Sama-sama kita bersyukur buat Tuhan. Sore yang indah ini kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita yang ada di tempat ini. Dan yang live juga Tuhan boleh berkati. Dan saatnya kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan sore yang indah ini. Mari Bapak Ibu, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan boleh memberkati hidup kita. Kami adalah wanita-wanitamu Bapa. Para kaum wanitamu yang begitu luar biasa. Kami boleh bersyukur sore yang indah ini Tuhan. Biarlah Kau sendiri Bapa boleh memberkati kami. Memberikan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau boleh berkati ibadah kami saat ini. Dan yang live juga Engkau berkati. Di awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami saat ini. Engkau sendiri Bapa yang boleh bekerja atas ibadah kami. Perkenanan-Mu Tuhan yang kami rindukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan turun atas kami. Terpuji termulia Engkau Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyembah, memuliakan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bersyukur buat Tuhan. Biarlah kasih dari surga senantiasa memberkati hidup kita. Kita buka suara kita di hadapan Tuhan. Kita boleh belajar menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita boleh rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Buka suaramu di hadapan Tuhan. Kasih dari surga memenuhi bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati. Membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir.
kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kita angkat tangan, kita katakan buat Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, 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 mengalir dan mengalir, memenuhi hidup. Sekali lagi katakan mengalir dan mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Kasih-Mu Bapa mengalir, memenuhi hati kami Tuhan. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Biar mengalir kuasa-Mu Bapa, mengalir kuasa Roh-Mu. Haleluya Tuhan. Bapa kami boleh bersyukur Tuhan. Biarkan mengalir Roh-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Seberapa kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami adalah wanita-wanita-Mu Bapa. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kau jadikan kami Bapa milik kesayangan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Ini hati kami Tuhan. Hadirat-Mu boleh memenuhi hidup kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama kita bersyukur, katakan buat Tuhan.
bersyukur hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersuku menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi bersyukur hadiratmu, amin, memenuhiku. Ini hati kami Bapa, hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersuku menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan bangga kami bersyukur Bapa. Sore ini kami percaya kemuliaan kuasa Tuhan boleh melingkupi hati kami. Kami percaya Tuhan, seberapa kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami adalah anak-anak pilihan-Mu, wanita-wanitanya Tuhan yang tangguh yang Kau pilih Bapa. Sebagai ibu-ibu rumah tangga Tuhan, kami percaya Engkau pakai kami dengan luar biasa sebagai penyembah-penyembah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami Bapa. Kami boleh bersyukur, sebentar kami boleh bersuka cita. Kau sendiri Bapa yang nyatakan sukacita penuh atas hidup kami. Kau gunung batu kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang menyelamatkan seluruh kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau Bapa. Kami boleh siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita boleh bersyukur, kita wanita-wanita yang Tuhan pilih. Dan kita layak bersuka cita di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Dengan sukacita kita boleh bersyukur buat Tuhan. Dengan senyum katakan buat Tuhan, haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku.
buat Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah sekali lagi buat Haleluya. Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kembali kita bersyukur buat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Izinkan segenap hati dan jiwa kita boleh ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan. Kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa. Kami boleh menyembah Engkau saat ini Tuhan. Amin Yesus. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Kembali bersyukur, katakan di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti
Mari kita buka suara kita di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kembali bersyukur, katakan buat Tuhan. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan Terima kasih. untuk selalu dekat di hadirat-Mu Tuhan, Terima kasih. untuk selalu senantiasa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Amin. Tuhan. Sebab kami ada pada saat hari ini Tuhan, bahkan hadir di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih yang luar biasa Engkau selalu limpahkan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Yes. Siapa kami Tuhan tanpa pertolongan Tuhan? Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Untuk itu Tuhan, seluruh hidup kami pada saat hari ini Tuhan, kami persembahkan untuk kekudusan nama Tuhan, Amin. kemuliaan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yes. Tuhan kami yang baik, saat sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang membawa terang di dalam kehidupan setiap langkah kami, terutama khususnya kaum ibu yang hadir pada saat ini. Tuhan sertai dan urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk Ibu. Shalom bagi kita semua. Shalom kaum ibu. Bagaimana kabarnya ibu? Iya luar biasa, puji Tuhan ya, luar biasa mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Sampailah kita kepada firman Tuhan yang tertulis dari 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-34. Tapi karena ini ayatnya sedikit, banyak, bukan sedikit ya, banyak. Karena ini agak banyak, kita batasi sampai dengan ayat yang ke-25. Satu Samuel 25 ayat yang kedua dan seterusnya. Baik, saya akan baca mulai dari ayat yang kedua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu adalah Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal,
tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di tempat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang daripada kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih daripada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikian ia, Nabal namanya dan bebal orangnya.
tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Iya, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi tema firman Tuhan dalam ibadah kaum ibu kita ini adalah perempuan sebagai sumber kebijaksanaan. Perempuan sebagai sumber kebijaksanaan. Kita tadi sudah baca terkait tentang bagaimana peristiwa antara Daud, Abigail, dan Nabal. Nanti boleh dilanjut ceritanya atau dibaca bagaimana cerita kelanjutannya. Nah, di sini tentang tema perempuan sebagai sumber kebijaksanaan. Boleh dilanjut? Nah, berbicara tentang kebijaksanaan. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana ini adalah sikap atau sifat seseorang yang selalu menggunakan akal budi, pengalaman, pengetahuan, bahkan pengetahuannya digunakan dengan hati-hati. Makanya dapat disimpulkan orang yang bijaksana adalah kemampuan untuk berpikir secara matang, bertindak secara hati-hati, menggunakan pengetahuan, pengalamannya untuk mengambil keputusan yang tepat, mengambil keputusan secara matang, terutama ketika mengalami situasi yang sulit. Iya, berbicara tentang kesulitan. Boleh dilanjut? Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya kesulitan. Kalau boleh saya bertanya kepada ibu-ibu di sini, dalam satu hari ini apa kesulitan yang dialami? Pasti dalam satu hari pasti kita mengalami ada satu masalah atau ada mengalami yang namanya kesulitan. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan atau masalah, apalagi yang namanya kita perempuan atau kaum wanita. Kalau misalnya tidak ditentukan seragam dalam sebuah acara, ke dalam sebuah acara pun untuk menentukan baju pun terkadang sulit memilih mana yang cocok untuk saya pakai. Bahkan sering membolak-balikkan setiap lemari. Nah, sebagai kesulitan-kesulitan dasar sering kita alami di dalam kehidupan kita ini. Bahkan bisa jadi kesulitan di dalam perekonomian, atau kesulitan di dalam pekerjaan, atau kesulitan di dalam keuangan, bahkan juga bisa kesulitan di dalam rumah tangga. Baik itu misalnya masalah terhadap suami dengan istri, atau masalah terhadap anak dengan orang tua. Artinya ada berbagai macam di dalam kehidupan kita. Setiap yang namanya manusia yang hidup pasti pernah mengalami yang namanya masalah atau kesulitan. Nah, dari firman Tuhan ini lewat Abigail, seorang tokoh perempuan yang dikenal dengan kebijaksanaannya, kita bisa belajar tentang bagaimana sosok teladan yang akan kita lihat dari sosok tokoh perempuan ini yang bernama Abigail. Nah, yang pertama kita akan lihat tokoh teladan yang kita lihat yang pertama adalah Abigail sebagai seorang perempuan yang bijaksana. Abigail adalah seorang perempuan yang bijaksana. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, bahwa Abigail digambarkan sebagai perempuan yang bijak dan cantik. Kalau di dalam Alkitab terkenal tokoh seorang Raja Salomo yang bijaksana. Nah, di dalam Alkitab ini juga ada tokoh perempuan yang juga terkenal bijaksana, yaitu Abigail. Tetapi dia memiliki suami yang bernama Nabal.
Walaupun suaminya ini terkenal dengan kaya, orang konglomerat di suatu kampung atau desa tersebut. Bayangkan 3.000 domba dan 1.000 kambing. Tetapi berbanding terbalik dengan kebaikan Abigail. Bisa kita lihat bahwa Nabal di sana memiliki tabiat yang buruk. Berbanding terbalik dengan Abigail, yang dikatakan bahwa Abigail adalah seorang istri yang bijaksana, seorang istri yang cantik. Tetapi Nabal adalah tabiatnya kasar, seorang yang kikir, seorang yang bebal, seorang yang berkelakuan buruk. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ke-36, boleh dibaca nanti, bahwa Nabal ini juga suaminya ini suka berpesta pora dan mabuk-mabukan. Jadi artinya bahwa Abigail memiliki suami yang jahat, kejam, pelit, bebal, berkelakuan buruk. Nah, suatu ketika seperti yang kita baca lewat firman Tuhan ini, ada suatu peristiwa. Berawal kalau kita perhatikan bahwa pasukan Daud beserta pasukan sebanyak 400, mereka melindungi peternakan daripada si Nabal ini. Jadi mereka menjaga ternak-ternak yang 4.000 itu, mereka jaga dengan baik dan rapi. Akan tetapi suatu ketika Daud ingin menjumpai Nabal. Dia berkata kepada Nabal untuk memberikan makanan kepada mereka. Artinya ketika Daud dan beserta pasukannya yang sangat banyak ini datang untuk merawat ternak-ternaknya, maka meminta kebaikanlah si Daud dengan hormat. Karena Daud tidak mau mencuri satu pun ternak daripada Nabal. Akan tetapi ketika kebaikan dan kerendahan hati Daud datang kepada Nabal untuk meminta makanan, apa yang menjadi jawaban Nabal? Dia menjawab dengan ketus. Dia menjawab dengan jahat, sama seperti kalau di dalam pepatah Indonesia mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Bahwa kebaikan yang dilakukan oleh Daud, kalau bisa kita bayangkan seandainya diupah itu, pasukannya sebanyak 400 sudah banyak habis uang Nabal. Tetapi mereka menjaga secara cuma-cuma seperti itu. Tetapi ketika mereka meminta makanan daripada Daud, daripada Nabal, Nabal menjawab dengan cukup jahat seperti itu. Bisa kita lihat di ayat yang 9 sampai 11. Dikatakan di sana, siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masa aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Padahal kalau kita bisa bayangkan, Daud ini kan adalah seorang raja. Masa Nabal tidak kenal? Tapi dia bisa mengatakan, bisa aja itu adalah yang palsu. Karena apa? Nabal tidak mau sepeser pun daripada hartanya untuk diberikan kepada orang lain, termasuk Daud. Nah, mendengar itu, maka sangat murkalah Daud. Sangat marah dia. Bahwa dia hanya meminta sedikit makanan, bukan semua ternaknya atau setengahnya. Tetapi dengan cetus, Nabal menjawab daripada jawaban daripada Nabal. Oleh sebab itu Daud marah, murka. Dia membawa semua pasukannya itu sebanyak 400 untuk membunuh Daud, Nabal dan semua pasukan-pasukan daripada Nabal. Daud mengatakan bahwa setiap semua laki-laki yang dijumpai, baik di dalam rumah, baik pembantunya atau siapapun, sampai pagi tidak akan ada lagi yang nampak, karena akan malam hari itu akan ditewaskan oleh mereka. Itulah rasa amarah Daud.
atas kebaikan yang dibalas oleh Nabal dengan kejahatan. Dari peristiwa itu, Abigail tidak tahu. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi, konflik antara Daud dan Nabal. Bahwa akan terjadi peperangan, bahwa suami daripada Abigail akan dibunuh oleh Daud. Bahkan bukan hanya suaminya, anaknya. Bahkan semua orang yang ada di rumah, bahkan semua pembantu-pembantunya akan mati. Tetapi Abigail tidak tahu peristiwa itu. Sampai kepada pembantu Abigail datang menjumpai bahwa akan terjadi peristiwa peperangan. Bukan hanya pertengkaran lagi, tapi sudah peperangan. Pasukan daripada Daud dan pasukan daripada Nabal akan berperang. Dan Daud mengatakan sampai pagi tidak akan ditemukan lagi nanti yang hidup. Semua akan lenyap. Nah, mendengar itu pastilah istri akan kaget gitu ya. Bahkan kalau misalnya saya juga sebagai seorang anak, kalau misalnya terjadi masalah orang tua, pasti ada rasa shock gitu. Bahwa nanti akan terjadi orang tua saya akan dibunuh seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang dialami oleh Abigail. Bahwa suaminya, bahkan seluruh anaknya, bahkan seluruh pasukan yang ada di rumahnya akan mati, akan dibunuh. Nah, apa yang dilakukan oleh Abigail? Boleh kita perhatikan di 1 Samuel 25 ayat 18 sampai 19 dikatakan, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah itu semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya ia. Bahwa mendengar peristiwa itu, Abigail langsung mengambil sebuah tindakan yang bijak. Karena apa? Kalau diberitahukan dulu kepada suaminya, oh suamiku Daud nanti akan datang untuk membunuhmu. Maka kita berikanlah, kita sisihkanlah makanan ini. Pasti Nabal tidak akan mau. Karena Abigail sudah tahu bahwa suaminya ini adalah seorang yang sangat pelit. Maka dia tidak akan memberitahu, maka dibawanyalah semua makanan ini untuk menjumpai Daud. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari sifat suami daripada Abigail tadi, Nabal, seorang suami yang kejam, seorang suami yang bebal, seorang suami yang pelit. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan rumah tangga, artinya bukan di sini, tetapi kalau kita perhatikan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus sekarang di dalam rumah tangga, banyak yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga. Termasuk seperti sifat Nabal ini, yaitu yang kejam, kasar. Bahkan bisa kita bayangkan kalau dia jahat kepada orang lain, bisa aja Abigail juga dia berlaku jahat. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan Abigail. Pasti kalau yang namanya suami yang jahat, suami yang kejam, pasti di dalam rumah tangga itu ada rasa tertekan. Bahkan bisa kita bayangkan misalnya seorang anak, kalau di dalam sebuah keluarga ada pertengkaran antara orang tua, pasti anak itu merasakan ketidakamanan, rasa trauma, rasa ketertekanan. Artinya bahwa saya belum mengalami yang seperti itu gitu ya. Artinya bahwa ini adalah dari fakta-fakta bahkan data-data yang ada. Kalau kita perhatikan, boleh dilanjut slide. Lanjut. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah suatu kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Artinya kita melihat dari fakta yang ada, data yang ada, yang masih baru terjadi pada 2025 ini. Jadi artinya secara data yang jelas
bukan secara yang saya alami gitu ya. Tetapi ini adalah secara fakta dari data Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka melihat data bahwa korban kekerasan itu untuk perempuan itu adalah sebanyak 20.000 jiwa korban yang mengalami kekerasan. Artinya kalau kita bandingkan antara laki-laki dan perempuan, maka yang banyak mengalami korban kekerasan itu adalah perempuan. Artinya yang banyak mengalami kekerasan itu adalah kalau di rumah tangga itu adalah istri. Boleh dilanjut? Iya, kita lihat jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian. Kalau di yang biru itu, yang sebelah kiri, itu sekitar 14. Itu namanya bahwa kasus kejadian itu paling banyak di rumah tangga. Lalu kalau kita lihat jumlah korban berdasarkan tempat kejadian, yang paling tinggi itu adalah yang warna hitam. Menunjukkan bahwa kejadiannya banyak di mana? Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Boleh dilanjut dengan slide selanjutnya. Usia yang banyak mengalami usia kekerasan ini, biasanya ini adalah para keluarga yang tergolong muda seperti itu ya. Dan ini adalah juga mungkin menjadi pembelajaran bagi kami yang belum menikah. Artinya bahwa kasus kekerasan itu banyak dialami oleh keluarga-keluarga yang muda, yang usianya masih muda. Korban berdasarkan pendidikan, artinya bahwa korban itu banyak yang pendidikannya di sekolah menengah atas. Lanjut. Iya, berdasarkan jenis kelamin, pelaku daripada kekerasan. Kita lihat secara data atau fakta mengatakan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan itu warna hijau adalah laki-laki dan perempuan itu warna hitam. Artinya pelaku kekerasan itu banyak dilakukan oleh laki-laki. Artinya di sini kita bukan menyalahkan antara salah satu pihak, namun kita melihat data bahwa pelaku kekerasan yang sering melakukan kejahatan, kekerasan di dalam keluarga atau dimanapun, itu adalah pelakunya laki-laki. Lalu berdasarkan hubungan paling kiri, yang warna kuning itu adalah pacar atau teman, yang warna orange itu adalah suami istri. Artinya bahwa berdasarkan kita lihat fakta, artinya kekerasan di dalam rumah tangga itu terjadi banyak di dalam keluarga. Seperti yang dialami oleh Abigail. Artinya bahwa ketika Nabal melakukan kejahatan kepada orang lain, seorang yang terkenal dikatakan bahkan dursila. Dursila itu adalah Nabal ini orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang jahat. Artinya bisa kita lihat bahwa dia juga melakukan kejahatan kepada Abigail. Tetapi dia bisa menutupi dengan cara apa? Kebijaksanaannya. Bahwa ketika dia mendengar bahwa Daud akan membunuh semua pasukan daripada Nabal, bahkan semua anak daripada mereka yang berjenis kelamin laki-laki tidak akan ada yang hidup sampai pagi. Lalu dengan bijak Abigail mengambil tindakan, yaitu langsung mengambil tindakan untuk membawa makanan dan menemui Daud. Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari kasus ini, dari kisah tokoh Abigail, kita bisa melihat bagaimana sosok kebijaksanaan Abigail. Dengan kebijaksanaannya, ia melindungi seluruh keluarganya. Walau kita tahu, dia sendiri yang datang. Artinya dia langsung bertindak. Pasti bisa kita bayangkan bagaimana ketakutan Abigail.
bahwa Daud bukan hanya sendiri tetapi membawa pasukan 400, tetapi dia sendiri langsung bertindak. Dia menghilangkan segala ketakutan yang dialami. Bagaimana nanti saya kalau bertemu dengan Daud? Apakah saya akan dibunuh? Tidak ada lagi di dalam pikirannya. Yang ada di pikirannya adalah satu-satunya bahwa saya akan menyelamatkan keluargaku. Maka dia dengan berani untuk pergi. Dia menghilangkan rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam dirinya ketika mendengar bahwa Daud akan membunuh suami dan keluarganya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana keluasan kasih seorang ibu. Keluasan kasih seorang istri. Kalau kita lihat, kalau dikatakan kasih ibu seluas samudra, sebenarnya bukan ya, tapi mungkin lebih mengalami ibu-ibu yang di sini. Bahkan kalau dikatakan lebih luas dari dunia ini, tidak bisa digambarkan bagaimana kasihnya. Artinya ketika mengetahui ada masalah di dalam keluarga, maka ibu adalah menjadi garda terdepan yang melindungi keluarga. Kalau di dalam kami orang Batak sering disebut bahwa seorang ibu ini adalah polisi toba. Kenapa polisi toba? Karena dikatakan bahwa seorang ibu ini adalah memberikan rasa aman, memberikan perlindungan. Bahwa seorang ibu pasti tidak menginginkan ada terjadi sesuatu kepada anak, suami, atau apapun di dalam keluarganya. Kalau terjadi suatu masalah, maka dialah yang akan maju terdepan untuk melindungi keluarga. Itulah yang menjadi sesuatu yang kita lihat dari sosok Abigail ini. Kalau dari pengalaman saya, kalau di dalam rumah, misalnya dulu, kalau misalnya bapak kami marah, pasti akan berlindung ke ibu. Karena apa? Kalau kita lihat sudah ada ibu di rumah, berarti sudah aman. Semarah-marahnya orang tua kita, bapak kita, kalau ada ibu, pasti memiliki rasa aman. Karena apa? Kita melihat perlindungan itu ada di dalam ibu. Nah, di sini adalah bisa kita lihat bahwa ibu adalah tiang kehidupan di dalam keluarga yang mengelola setiap tatanan keluarga, mulai dari anak, suami, keuangan, makanan, semuanya dikelola oleh istri, dikelola oleh ibu. Inilah yang dinamakan bahwa seorang ibu itu adalah ibu yang bijaksana. Seorang ibu yang tidak bijak maka tidak akan memberikan kehidupan di dalam keluarganya. Tapi itu sangat jarang. Bahwa yang namanya seorang ibu pastilah ia bijak. Kebijakan itu bukan diukur dari segi pengetahuan intelektual atau bahkan sekolah pendidikan. Tetapi kebijaksanaan ini adalah bagaimana memberikan dirinya untuk seluruh kehidupan keluarga. Mempertaruhkan hidupnya untuk seluruh keluarga. Artinya lebih daripada pengetahuan umum yang kita bayangkan. 1 + 1 adalah 2, bukan seperti itu. Tetapi kebijaksanaan ini adalah pengetahuan yang paling mendasar yang membawa perlindungan di dalam keluarga. Jadi setiap yang namanya ibu, kalau sudah menjadi ibu, pastilah ia bijaksana. Oleh sebab itu, dari tokoh Abigail ini, kita bisa melihat kebijaksanaan Abigail. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, apa yang kita lihat dari tokoh Abigail ini adalah kerendahan hati. Boleh dilanjut slide-nya? Kerendahan hati. Boleh dilihat di ayat 23 sampai 25. Dikatakan di sana, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya,
lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikian, ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh." Iya, dari sini bisa kita melihat bahwa Abigail menunjukkan kebijaksanaan dalam menghadapi kesulitan dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Dengan rendah hati, dengan ketulusan hatinya, menghilangkan ketakutan yang ada di dalam dirinya. Ketika ia bertemu dengan Daud, ia sujud menyembah untuk meminta maaf atas perlakuan suaminya. Dia bukan meminta maaf karena kesalahannya sendiri, tetapi dia berani dengan rendah hati datang meminta maaf atas tindakan yang dilakukan suaminya. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 6 dikatakan, kasih karunia Allah akan dilimpahkan kepada mereka yang rendah hati di hadapannya. Ketika Abigail memberikan hatinya dengan tulus dan ikhlas, ia mendapat belas kasihan daripada Daud. Bisa kita bayangkan kalau seandainya amarah Daud masih membara, mungkin yang paling pertama yang mati itu adalah Abigail. Karena sebelum sampai ke rumah mereka, Nabal, yang pertama Abigail yang datang untuk menjumpai Daud sebelum mereka sampai. Kalau sudah sampai di rumah, maka sudah akan mati suaminya dan pasukan-pasukannya. Tetapi Abigail berani untuk menjumpai dengan kerendahan hati, meminta maaf kepada Daud atas perlakuan suaminya. Jadi rendah hati adalah ciri dari kebijaksanaan itu. Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita ini juga sering sekali ketika rasa sakit di dalam hati kita, ada ego di dalam diri yang membawa untuk sulit untuk mengampuni. Sering sekali ego kita mengatakan bahwa kita merasa rendah diri kalau kita meminta maaf atau kalau kita mengampuni atas kesalahan orang lain. Kita sering menganggap bahwa terlalu enak sekali untuk mengampuni kesalahannya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bagaimana kerendahan hati Abigail dalam menghadapi masalah, bahkan bagaimana kerendahan hatinya memaafkan suaminya. Kalau bisa dilihat bagaimana sifat suaminya, bisa aja Abigail, yaudah ini kesempatan bagi dia supaya suaminya dibunuh. Bukan. Tetapi kasih yang besar sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, merendahkan hatinya untuk mengampuni, meminta maaf supaya apa? Terlindungi seluruh keluarga itu. Apakah kerendahan hati menunjukkan kelemahan si Abigail? Bukan. Tetapi kerendahan hati ini adalah tanda dari kebesaran jiwa, bukan dari kelemahannya. Nah, berbicara tentang kebijaksanaan dan kerendahan hati. Suatu ketika di dalam sebuah keluarga ini adalah cukup sederhana. Suaminya adalah tukang sepatu. Tetapi di hari-hari, setiap hari keluarga ini adalah penuh keceriaan. Setiap hari di dalam keluarga ini ada nyanyian kebahagiaan, bahwa mereka senang bernyanyi bersama antara suami istri. Pokoknya setiap hari pasti ada nyanyian bersama antara suami istri, bahwa selalu ada keceriaan di dalam keluarga ini. Tetapi mereka ini punya keluarga tetangga yang kaya raya. Jadi karena
didengar keceriaan di dalam sebuah keluarga tukang sepatu ini, selalu bernyanyi, tertawa riang setiap saat, setiap hari. Berpikirlah tetangga yang kaya ini, bagaimana ya cara saya supaya keluarga ini tidak ceria? Bagaimana caranya ya supaya tidak selalu terdengar nyanyian riang dari keluarga sebelah, yaitu tukang sepatu ini. Lalu si tetangga kaya ini punya ide. Oh, saya berikanlah uang kepada tukang sepatu ini. Apakah nanti mereka akan tetap dengan sukacitanya? Lalu dipanggilnya lah suaminya. Mari sini, saya memberikan kamu hadiah. Lalu dengan senang suami tukang sepatu ini, si tukang sepatu ini datang mengambil hadiah itu. Suaminya ini tidak membuka apa yang terdapat di dalam isi tas itu. Dia langsung membawa dan diberikannya kepada istrinya. Lalu si istri melihat, wah, kok banyak sekali uang ini di dalam hatinya. Lalu dia pun menghitung uang ini. Tetapi suaminya tidak peduli, dia dengan senang bernyanyi dengan ceria. Dihitung, terdapatlah uang ini 99.700.000. Dihitung berulang kali, masih tetap dengan jumlah yang sama 99.700.000. Lalu dia berpikir, kok ini 99.700.000, di mana 300 lagi? Kayaknya sepertinya ini genap 100 juta. Dia pun mulai berpikir aneh-aneh. Lalu bertanya kepada suaminya. Suaminya dengan ceria bahwa dia tidak tahu seberapa banyak jumlah uangnya. Lalu si istri mengatakan, kamu ambilkan uang 300.000? Karena saya hitung uang ini 99.700. Di mana 300 lagi? Datang suaminya, saya tidak tahu. Soalnya saya tidak memegang uang itu atau menyentuh bahkan menghitung. Tidak mungkin, pasti kau akan sembunyikan. Pasti diberikan orang kaya itu 100 juta tapi kamu ambil 300. Di mana kamu sembunyikan? Tidak ada saya sembunyikan. Tidak mungkin. Pasti kamu sembunyikan, kalau tidak kamu berikan ke perempuan lain. Siapa itu perempuan itu? Akhirnya dari situ terjadilah pertengkaran terus-menerus di dalam keluarga itu. Dan tidak terdengar lagi yang namanya keceriaan dan nyanyian. Sejak saat itu tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga itu. Nah, dari sini bisa kita lihat dari cerita ini, ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa seorang perempuan itu hendaklah bijaksana, hendaklah rendah hati di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, tokoh teladan yang kita lihat dari Abigail, yaitu iman dan ketaatan kepada Tuhan. Iman dan ketaatan kepada Tuhan. Di ayat 26-31 dikatakan, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini akan melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati. Lalu dilanjut, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Nah, dari kisah Abigail ini menyadarkan kita hubungan pribadi dengan Tuhan adalah dasar dari segala hikmat dan pengertian. Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada Abigail untuk menghadapi situasi yang sulit. Bisa kita bayangkan jika Abigail tidak memiliki hubungan yang baik, yang kuat, yang taat dengan Tuhan,
maka dia tidak akan memiliki keberanian untuk berbicara kepada Daud, yang bahkan seorang raja. Tetapi dia masih berani dengan lantangnya menasihati Daud. Kalau dasarnya atau sederhananya dikatakan, janganlah membunuh, janganlah bunuh orang-orangku, supaya kamu tidak berdosa. Itu yang dikatakan kepada Daud. Artinya dia masih memerintahkan atau memberikan nasihat kepada Daud supaya Daud tidak jatuh ke dalam dosa. Itulah bijaknya Abigail. Dari mana hikmahnya? Itu dari Tuhan. Bahwa dia di dalam keterpurukan, di dalam kesulitannya masih mengingat apa yang menjadi kebenaran dan berani mengingatkannya kepada orang lain. Di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Lalu apa yang menjadi hasilnya? Bahwa Daud memuji kebijakan daripada pribadi Abigail. Ia salut terhadap tindakan Abigail. Ia salut terhadap kerendahan hati Abigail. Makanya kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 35 dikatakan apa yang menjadi hasilnya. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal di rumah pada Nabal sampai fajar menyising. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Happy ending. Artinya bahwa apa yang dilakukan Abigail ini membuahkan hasil yang baik. Yaitu tidak terjadi pembunuhan terhadap suami, anak, bahkan pasukan-pasukan daripada Nabal. Pasukan-pasukan daripada Abigail. Nah, ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan menjadi perempuan-perempuan, menjadi istri atau ibu yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Perempuan adalah sumber hikmat kebijaksanaan, sama seperti ilustrasi yang tadi, cerita yang tadi. Jika perempuan tidak berhikmat, maka rusaklah sebuah keluarga. Seperti kisah uang yang tadi, dari kecurigaan, sehingga tidak terdengar lagi keceriaan yang biasa terjadi. Ibu adalah tiang hikmat di dalam keluarga. Kebaikan dan keburukan ada di tangan seorang ibu. Sebab ibulah yang mengatur dan mengelola kehidupan di dalam keluarga. Oleh sebab itu, seperti yang tadi di dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Namun, tidak cukup hanya kebijaksanaan. Di dalam kehidupan kita tidak cukup hanya kebijaksanaan, maka seperti yang dilakukan oleh Abigail, yaitu memiliki iman dan rasa taat kepada Tuhan. Maka terlaksanalah kebijaksanaannya ini dengan hikmat yang benar di hadapan Tuhan. Lalu disertai dengan dan dilakukan dengan kerendahan hati. Oleh sebab itu, ibu-ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga kita, bahwa seorang perempuan itu adalah sumber daripada kebijaksanaan. Bahwa kebijaksanaan itu dapat lahir ketika kita memiliki iman yang taat dan takut kepada Tuhan, sehingga kebijaksanaan itu berjalan dengan baik dan dilaksanakan
dengan rendah hati. Amin untuk firman Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan untuk setiap anugerah yang kami dapatkan di dalam kehidupan kami. Allah kami yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan rahmat kasih di dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa kami diingatkan menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu senantiasa beriman dan taat serta memiliki hati yang rendah hati di dalam kehidupan kami. Sehingga tergambarlah bahwa sumber kebijaksanaan yang daripada Tuhan Engkau salurkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk setia di dalam keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kaum ibu yang ada bahkan hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai urapi Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan panjang umur serta hikmatnya kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga mereka menjadi garda-garda terdepan di dalam keluarga yang selalu melindungi, memelihara. Bahkan kami sangat berterima kasih Tuhan. Engkau menciptakan seorang ibu yang luar biasa di tengah-tengah keluarga. Kami sangat bersyukur Tuhan. Mengingat kasih pengorbanan seorang ibu di dalam kehidupan keluarga kami. Bahkan kami sebagai anak Tuhan sangat berterima kasih Tuhan mendapatkan kasih sayang daripada seorang ibu yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk selalu menerapkan kasih-Mu. Bagaimana Engkau memberikan kasih-Mu di dalam memelihara kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati setiap kaum ibu dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati setiap keluarganya. Engkau berkati setiap pekerjaannya. Engkau berkati setiap kesehatannya Tuhan. Engkau yang mengurapi satu persatu. Ini kehidupan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan, dan sebelum kita memberikan persembahan, setelah selesai nanti kita ibadah, kita akan latihan sebentar, dan doa penutup kami serahkan buat Ibu Tiarnimin. Kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya biarlah Engkau sendiri Bapa yang berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang memberikan firman-Mu buat kami. Dan kami bersyukur Engkau boleh berkati dia Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa, dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kau berkati tangan-tangan kami yang memberi. Terpuji termulia Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita memberi dengan sukacita Bapak Ibu. Jangan terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kembali bersyukur, katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita sama-sama berdiri katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia, oh, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita akhiri ibadah kaum ibu hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa. Cara pribadi kami nikmati masing-masingnya Tuhan. Sepanjang hari sampai sore ini Tuhan sertai kami dengan luar biasa. Betapa berbahagianya kami di hadapan Tuhan menjadi ibu-ibu yang bijaksana ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadikan kami lebih rendah hati lagi ya Bapa di surga, yang mampu mengatasi segala persoalan khususnya dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas firman Allah yang telah menolong kami sehingga kami menjadi ibu-ibu yang lebih baik lagi ya Tuhan. Wanita-wanita yang lebih bijaksana lagi sebagaimana Tuhan bekerja kepada hati Abigail. Kami tahu itu segala kebaikan datangnya daripada Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Untuk itu kami tidak lupa berdoa buat hamba-Mu PDP Rumondang Lumbang Gaul yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kami doakan ya Tuhan hari ini, berikanlah dia jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidupnya sebagai dosen, sebagai kepala asrama yang boleh menjunjung tinggi nama Tuhan dalam hidupnya, yang di setiap waktu firman Allah yang diberitakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah Tuhan anak-anak didiknya, Tuhan seluruh anggota yang ada di asrama semakin dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir sore hari ini. Kami mau percaya kami diberkati Tuhan. Kami pulang dari tempat ini tidak sama ketika kami datang ya Tuhan. Karena kami telah dibekali dengan firman Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Kami mau bersatu hati berdoa untuk 1 bulan ke depan ya Tuhan. Mari Bapak di surga ingatkanlah setiap para ibu-ibu, para wanita-wanita yang beribadah di tempat ini untuk boleh meluangkan waktunya sekali sebulan untuk bersama-sama bersekutu bersama dengan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama katakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan pulang membawa kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang kedua kali. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.